Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fahmi Ulum, NIM saya 21410010332. Saya dari kelompok 5 dan saya akan menjelaskan filsafat aliran materialisme. Kelebihan dan kekurangan filsafatnya. Kelebihan: 1. Menganggap materi itu berada di atas segala-galanya. 2. Teori-teorinya jelas berdasarkan teori pada umumnya atau tertulis dan nyata. Ketiga, isi pendidikan mencakup pengetahuan yang dapat dipercaya. Keempat, teori-teorinya jelas berdasarkan teori-teori pengetahuan yang sudah umum. 5. Isi pendidikan mencakup pengetahuan yang dapat dipercaya atau handal dan diorganisasi, selalu berhubungan dengan sasaran perilaku. Lalu yang terakhir, semua pelajaran dihasilkan dengan kondisional, pelajaran berprogram, dan kompetensi. Jadi kelebihannya itu dari aliran materialisme ini, segala yang misalnya yang berhubungan dengan pendidikan, materi-materi ataupun bahan-bahan pengajaran itu memang ada atau fakta atau terorganisasi adanya, dan juga bisa dipercaya untuk pengetahuan murid-murid atau dari guru yang diberikan kepada murid-murid atau ditelaahi sendiri oleh murid-murid karena sudah terjamin manfaat dan kebenarannya. Kekurangan: 1. Memandang sesuatu bukan dari keseluruhannya, tidak dari saling hubungannya, tetapi dipandang sebagai sesuatu yang berdiri sendiri. 2. Melihat segala sesuatu tidak dari geraknya, melainkan sebagai yang diam, mati, dan tidak berubah-ubah. Ketiga, dalam dunia pendidikan, aliran materialisme hanya berpusat pada guru dan tidak memberikan kebebasan pada siswanya. Baginya, guru yang memiliki kekuasaan untuk merancang dan mengontrol proses pendidikan. Guru dapat mengukur kualitas dan karakter hasil belajar siswa, sedangkan siswa tidak ada kebebasan. Perilaku ini ditentukan oleh kekuatan dari luar. Pelajaran sudah dirancang, siswa dipersiapkan untuk hidup, mereka dituntut untuk hidup. Intinya, siswa hanya mengikuti prosedur yang sudah ditentukan oleh guru, dan siswa harus mengikuti prosedur yang sudah ditetapkan tersebut. Yang keempat, di kelas anak didik hanya disodori setumpuk pengetahuan material, baik dalam buku-buku, teks maupun proses belajar mengajar. Yang terjadi adalah proses pengayaan pengetahuan kognitif tanpa upaya internalisasi nilai. Akibatnya terjadi kesenjangan yang jauh antara apa yang diajarkan dengan apa yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari ataupun hal-hal yang diterapkan oleh peserta didik. Pendidikan agama menjadi tumpul, tidak mampu mengubah sikap-sikap dan perilaku mereka. Jadi dapat disimpulkan di mana siswa itu tidak memiliki kebiasaan yang terlalu besar karena dituntut kepada hal-hal yang nyata atau material, dan anak didik akan tetap mengikuti prosedur yang sudah ditentukan oleh guru. Apa yang diperintah guru, sistem belajar dan yang sudah dirancang. Bahkan bisa jadi murid menelan mentah-mentah apa yang diucapkan oleh guru dan akibatnya salah dalam penerapan dalam kehidupan sehari-hari. Intinya, murid bisa jadi salah mengartikan apa yang diucapkan oleh guru, dan jika diterapkan dalam kehidupan nyata, murid tidak bisa sesuai dengan gurunya. Lalu implementasi di masa kini atau di Indonesia. Menurut Henderson yang dikutip Sardianto Marcos Siahaan, materialisme belum pernah menjadi penting dalam menentukan sumber teori pendidikan. Sedangkan Waini Rasyidin dikutip Sardianto Marcos Siahaan, filsafat positivisme sebagai cabang dari materialisme lebih cenderung menganalisis hubungan faktor-faktor yang mempengaruhi upaya dan hasil pendidikan secara faktual. Pandangan materialisme mengenai belajar behaviorisme
Menurut behaviorisme, perilaku manusia adalah hasil pembentukan melalui kondisi lingkungan. Yang dimaksud dengan perilaku adalah hal-hal yang berubah, dapat diamati dan dapat diukur, atau materialisme dan positivisme. Pandangan materialisme terhadap implikasi pendidikan, Power Sardianto Marcos Sihaan mengemukakan beberapa implikasi pendidikan positivisme behaviorisme yang bersumber pada filsafat materialisme, antara lain tema, tujuan, kurikulum, metode pembelajaran, kedudukan siswa, dan peranan guru. Mungkin itu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada kesalahan itu datangnya dari saya, dan apabila ada kebaikan itu datangnya dari Tuhan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.